Supaya memberi jawaban, utuslah Aku Tuhan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 11 Mei, judulnya Ini Aku, Utuslah Aku. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Amin. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah gereja memutuskan untuk merenovasi ruang bawah tanah yang sudah ketinggalan zaman untuk membuat aula persekutuan yang baru. Salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah memasang lampu-lampu baru. Percaya bahwa itu akan membuat ruangan tampak lebih indah. Namun, begitu dipasang, ruangnya tampak lebih buruk. Karena cahaya terang memang jadi membuat berbagai kekurangan terlihat. Penglihatan Yesaya yang menakjubkan tentang tahta Allah membuatnya sangat menyadari kekurangannya. "Celakalah aku," keluhnya, "aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Ditulis dalam Yesaya 6 ayat 5. Kita akan merasakan hal yang sama jika kita tiba-tiba diantar ke hadirat Tuhan. Cahayanya cukup terang untuk menghilangkan semua alasan kita. Di hadapan Tuhan, kita merasakan bahwa kita tersesat. Yesaya mendapat kejutan seumur hidup. Dalam Yesaya 6 ayat 6-8, Yesaya tahu bahwa dosa berarti bahwa kita binasa. Upah dosa adalah kematian. Tetapi gantinya meninggalkan kita pada konsekuensi dari dosa. Tuhan yang penuh kasih menarik kita lebih dekat. Berikutnya, hasil dari pertemuan ini sangatlah penting. Yesaya dibersihkan dari dosanya ketika serafim mengambil bara dari mezbah dan menyentuh mulut Yesaya dengan bara itu. Ini kemungkinan besar adalah mezbah dupa, di mana doa syafaat dibuat oleh dan untuk umat Tuhan. Ditulis dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Dosa-dosa Yesaya diampuni, dan dia sekarang dianggap layak untuk berdiri di hadirat Tuhan. Tetapi lebih dari itu, Yesaya juga ditugaskan untuk mewakili Tuhan kepada dunia. Cukup menarik, kata seraf berarti yang terbakar. Perhatikan gambaran Yesus tentang pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 5 ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Meskipun tentu saja Yohanes sendiri adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia dan keselamatan, pelayanan Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus satu-satunya yang dapat membawa kasih karunia dan keselamatan. Yesus datang sebagai representasi sempurna dari kemuliaan Bapa, dan Tuhan mengutus seorang nabi, seorang berdosa yang melakukan tugas serupa sebagai salah satu serafim surga. Hanya setelah Yesaya mengetahui bahwa dosanya telah dibersihkan, barulah dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Renungkan, apakah diri kita yang mana dosa-dosa kita telah dibersihkan oleh darah Yesus dapat menanggapi seperti yang dilakukan Yesaya, "Ini aku, utuslah aku."
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 25. Tuhan memberkati kita semua.